Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Safiyuhu min khalqihi wa habibuh Muhammad ibn Abdullah alladzi ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa shafa bihi al-ummah. Salawatullah wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga malam hari ini kita dipertemukan kembali di taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan dalam taman ini kita bisa untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama belajar tentang pengetahuan agama yang menjadi petunjuk bagi kita dalam jalan kehidupan kita di dunia, dan juga kelak insyaallah menjadi bekal kita di akhirat. Selanjutnya salawat beserta salam senantiasa tercurah selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga beliau, istri dan anak-anak beliau, sahabat-sahabatnya, juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam hingga berakhirnya dunia ini. Jemaah sekalian yang rahmati Allah, bertemu kembali kita di pekan kedua di bulan September. Kita belajar bersama tentang tarikh tasyri' atau sejarah syariat Islam atau syariat dalam Islam. Kita memasuki syariat yang keempat, yaitu tentang puasa Ramadan. Terlihat puasa dalam tinjauan sejarah yang termaktub dalam sunnah, juga dalam Al-Quranul Karim. Pertama perlu kita mengetahui sedikit dari puasa atau shaum dalam bahasa Arab. Makna shaum dalam bahasa Arab itu secara bahasanya al-imsak an-syai', yaitu menahan dari sesuatu atau meninggalkan. Ini makna secara bahasa yang sudah menjadi pengetahuan umum bagi orang Arab. Puasa itu atau shaum itu berarti menahan atau meninggalkan sesuatu. Wahya al-imsak an syahwatain, yaitu menahan dari dua syahwat. Dua syahwatain. Syahwat perut, juga syahwat al-hayawaniyah, atau hewani atau nafsu. Karena puasa itu dikenal oleh bangsa Arab sebelum ada Islam. Jadi sebelum ada Islam sudah ada puasa, bukan hanya dalam Islam.
Hal ini diterangkan atau ditulis oleh Imam Al-Bukhari ya, dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Quraisyan kana tasumu yauma Asyura. Jadi orang Quraisy dulu, dari riwayat Aisyah ya, Al-Bukhari dari riwayat Aisyah menceritakan bahwa orang Quraisy pada zaman dahulu mereka puasa pada hari Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Asyura. Ya, Asyura. 10. Ya. Jadi orang Arab Quraisy pada masa jahiliyah mereka puasa pada tanggal 10 Muharram atau dinamakan dengan Sauma Asyura, puasa Asyura. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyamihi. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada orang Islam sebelum ada syariat puasa, ya. Dan Rasulullah memerintahkan juga untuk puasa, ya, bagi umat Islam. Umat Islam itu ketika ada perintah turun untuk berdakwah Rasulullah SAW, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, dan beri peringatan kepada keluarga terdekatmu. Nah, jadi Nabi juga ketika setelah turun ayat ini, Nabi memerintahkan kepada umat Islam untuk puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan ini berlaku sampai diwajibkan puasa Ramadan. Furidho hatta furidho Ramadan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, man syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Tapi perintah puasanya, puasa Asyura itu, kata Rasulullah SAW, bagi siapa yang mampu kuat untuk puasa, silahkan dia berpuasa. Kalau tidak mampu untuk puasa, tidak kuat untuk puasa, silahkan dia berbuka. Nah, ini khusus untuk tanggal 10 bulan Muharram, ya. Jadi kata Rasul, faman syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Ya, yang mampu silakan dia puasa, yang enggak mampu enggak apa-apa dia berbuka. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Wa ruwiya Ibnu Ishaq, kemudian diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, perawi hadis juga, dalam hadis Bad'ul Wahyi, dalam hadis permulaan wahyu, kana yujawiru fi ghari Hira. Jadi Rasulullah SAW itu senantiasa berada di Gua Hira, ya. Min kulli sanatin syahron. Setiap tahun itu Rasulullah berada di Gua Hira 1 bulan dalam 1 tahun. Artinya sebelum turun wahyu kepada beliau, Nabi itu sudah menyendiri di Gua Hira setiap tahunnya itu 1 bulan. Kapan itu? Yang demikian itu beliau lakukan pada bulan Ramadan, ya. Wa kana dzalika man takhannas bihi Quraisy fil jahiliyah. Nah, dan hal ini juga ada yang dibuat oleh orang Quraisy zaman jahiliyah. Mereka juga namanya takhannus. Takhannus artinya beribadah pada malam hari, ya. Mereka beribadah, takhannus menyendiri beribadah. Ini juga yang dilakukan oleh kaum Quraisy jahiliyah. Begitu juga Rasul. Wa takhannusu wa tabarru fakana jawiru zalika syahru kulli sanah. Jadi mereka juga orang Quraisy itu senantiasa beribadah, ya, menyendiri, takhannus,
ya, semedi, ya. Mereka juga membuatnya di setiap tahun itu 1 bulan. Kemudian mereka, ya, yang datang kepada mereka yang lagi mengadakan tahanus atau beribadah atau menyendiri atau bersemedi tadi, mereka didatangi oleh orang miskin, maka mereka memberi orang miskin makan. Jadi mereka lagi beribadah, kemudian datang orang-orang miskin dari mereka memberi makan pada mereka. Ya. Dan yang demikian itu mereka lakukan pada bulan Ramadan. Ya. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, allazi unzila alaihi fihil Quran. Ya. Jadi pada malam Ramadan lah diturunnya Al-Quran. Fayubhamu min zalika anna shaum kana mimma tan'i bihi Quraisy di jahiliyatihim. Jadi puasa yang dilakukan orang muslim sekarang itu dalam Ramadan itu juga dilakukan oleh orang Quraisy terdahulu di zaman jahiliyah. Ya, maka kebiasaan itu Allah turunkan juga Al-Qur'an pada bulan Ramadan, malam bulan Ramadan tersebut. Ya. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah SAW dari suku Quraisy. Ya. Kemudian Allah memilih waqad ikhtara Allah lisyam dzalika syahr. Jadi Allah memilih kenapa bulan puasa atau bulan Ramadan berpuasa. Ya. Karena Rasulullah SAW ya sebelum turun perintah untuk berpuasa itu Rasulullah setiap bulan tadi, setiap tahun ada sebulan beliau beribadah di Gua Hira tadi, tahanus layal. Ya. Maka Allah turunkan, Allah pilih puasa Ramadan itu pada puasa untuk orang Islam itu pada bulan Ramadan. Ini merupakan penghormatan atau syarafun bir risalah, untuk memuliakan risalah Islam. Untuk memuliakan risalah Islam yaitu Al-Qur'an, Allah turunkan atau Allah perintahkan puasa itu pada bulan Ramadan. Ya. Jadi perintah puasa bulan Ramadan itu kenapa? Kemuliaan bagi Al-Quran. Ya. Maka Bapak Ibu, segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran maka mendapat kemuliaan. Ya. Maka bulan Ramadan mulia ini bukan karena puasanya, tapi karena ada Al-Quran yang diturun di dalamnya. Ya. Maka semuanya, segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran pasti mulia. Ya, apa saja. Ya, maka malam Lailatul Qadar malam yang mulia karena ada sandingannya Al-Qur'an diturunkan. Ya. Dikatakan dengan Sayyidul Layal. Penghulu dari malam-malam, itu malam Lailatul Qadar. Nah, bulan Ramadan Sayyidul Syuhur. Ya, penghulu dari sekalian bulan karena ada Al-Quran diturunnya dalamnya. Malaikat Jibril sebelum membawa Al-Quran, malaikat Jibril malaikat biasa seperti malaikat yang lainnya. Ketika beliau membawa wahyu Al-Quran, maka jadilah Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi penghulu dari sekalian malaikat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, manusia biasa sebelum diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu, maka ketika Rasulullah membawa risalah yaitu Al-Quran Al-Karim, maka Rasulullah menjadi Sayyidul Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari para nabi dan para rasul, dan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bulan Ramadan menjadi bulan ya yang mulia karena disandingkan dengan Al-Quran.
di dalamnya. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ini ayat perintah diwajibkannya puasa Ramadan. Dan ini turun pada malam Lailatul Qadar. Ya. Mohon maaf, malam Lailatul Qadar itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, perintah ini pada akhir bulan Sya'ban. Ya. Pada tahun yang kedua dari hijrah. Nah, ya, tahun pertama hijrah belum, tahun kedua hijrah. Nah, turunlah ini ya pada akhir bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dah familiar bagi kita ini. Karena setiap Ramadan pasti ini banyak diceramain. Ya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Nah, jadi kan di jahiliyah juga ada. Ya, sebelum kamu berarti umat-umat sebelumnya ada umat Nabi Musa, Ibrahim, Isa, Daud, ya, dan nabi-nabi sebelumnya ada puasanya. Min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, puasa Ramadan itu pada hari-hari tertentu. Artinya hari yang ada bilangannya, yaitu selama 1 bulan. Ya, 1 bulan. 1 bulan itu bisa berapa hari? Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Enggak ada 28, enggak ada 31. Ya. Jadi bulan Ramadan itu hanya berlaku 29 atau 30. Karena 1 bulan. 1 bulan dalam agama Islam itu menurut dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul itu tidak lebih dari 30, tidak kurang dari 29. Beda dengan Masehi ya. Atau ada kabisat ya, itu ya. Ada yang 28, ada yang 29, ada yang 31. Ya. Maka dengan itu, maka Ramadan itu pasti maju terus, Pak. Setiap tahunnya maju 11 hari. Kalau kita ikutkan bulan Masehi, ya, Masehi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau melaksanakan safar perjalanan, maka hendaklah dia mengganti pada hari-hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang tidak mampu, ya, maka bayar fidyah. Yutiqunahu tadi orang yang dalam safar atau sakit, maka dia harus bayar fidyah ta'amu miskin. Ya, makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum. Ya, maka barang siapa yang melakukan ketaatan tatawwu', maka sesungguhnya ketaatan itu baik bagi dia. Wa antasumu, ya, tapi bagi orang yang berpuasa ya. Nah, kalau dalam perjalanan itu kalau dia mampu puasa, lebih baik dia puasa, ya. Jadi kalau pilihannya puasa atau batal, kalau dia kuat puasa itu lebih baik. Itu bagi yang puasa. Tapi kalau bagi sholat ya jamak, ya bagi sholat jamak atau qashar itu lebih baik di jamak dan di qashar. Bagi yang safar, ya itu lebih baik dari di jamak dan di qashar. Ya, itu kata Rasulullah, shadaqatun min shadaqatillah fakhuzu shadaqati. Jamak dan qashar itu adalah sedekah dari sedekahnya Allah. Maka ambil sedekah itu kata Nabi. Ya. Tapi puasa tidak. Puasa itu kalau kalian mampu puasa, kalian lebih baik. Tapi kalau untuk qashar tadi, ya, jika kalian musafir, walaupun bisa jamaah setiap waktu, tapi
Rasul mengatakan ini adalah sedekah Allah, ambil sedekah. Ya, bagi yang musafir, ya, musafir. Itu bedanya. Kalau puasa lebih bagus daripada batal. Tapi kalau sholat lebih baik di jamak, ya, di jamak. Ada di ini kan, ya, walaupun bisa, ya, lagi musafir. Itu rukhsah, sedekahnya Allah ambil. Kisahnya bagaimana? Karena pada zaman Rasulullah SAW itu terjadi jamak, ya, qasar itu ketika kalau jamak itu bisa terjadi dalam apapun kondisinya bisa jamak. Tapi kalau qasar itu harus ada safar. Nah, dulu safarnya itu karena perang, karena itu kondisi tidak aman. Kemudian ketika sudah aman, tidak perang lagi, ada salah satu sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kunna amanna. Sekarang kita sudah aman ya Rasulullah, ya, tidak perang lagi. Anak suruh sholat, apakah kita masih bisa qasar sholat? Maka Rasulullah jawab, sadaqatun min sadaqatillah, itu sedekah dari sedekahnya Allah. Ambil, fa khuzu sadaqati, ambillah sedekahnya Allah. Ya. Tapi beda dengan puasa. Nah, puasa tadi, jika kalian kuat, maka kalian lebih baik puasa. Wa antasumu khairul lakum. Nah, itu dia. In kuntum ta'lamun. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, ini keterangan tentang bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Orang yang berada, ya, di tempat dia tidak musafir, maka hendaklah dia berpuasa. Syahida itu artinya melihat anak bulan. Ya, siapa yang melihat anak bulan, ya, berada di kampungnya, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridon, barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dia dalam keadaan musafir, maka hendaklah dia mengganti puasa tersebut pada hari-hari yang lain. Allah menginginkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Maka kata Rasulullah SAW, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, jangan dipersulit. Ya. Inna ma'al usri yusra. Ya. Katanya, yuridu bikumullahu yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan, ya, kesulitan, kesukaran. Jadi mudah, maka yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Maka segala urusan dipermudahkan, jangan dipersulit. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian hendaklah kalian mencukupkan bilangan bulan Ramadan itu. Ini berkaitan dengan hilal, Pak, ya. Kalau pada tanggal 29 itu hilalnya tidak nampak, maka digenapkan menjadi 30, ya. Dan kalau lihat dalam sejarahnya, Bapak, Rasulullah berapa kali ikut puasa Ramadan? Berapa kali? 8 kali. Nah, ya, 8 kali. Dari 8 kali Rasulullah bulan Ramadan itu hanya 1 kali jumlahnya 30. 7 kali semuanya 29. Ya, 29. Kalau lihat sejarahnya. Jadi Rasulullah seumur hidupnya itu 8 kali bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian dari 8 kali itu ternyata hanya 1 kali bilangannya 30, yang lainnya 29. Ya, dan ayat ini juga kalau tidak nampak, ya, anak bulannya itu atau hilalnya itu, maka hendaklah dia walitukmilul iddata, hendaklah dia mencukupi bilangan harinya menjadi 30 hari.
Walitukabbirullah, adalah dia bertakbir, Allahu Akbar, itu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Nah, ini ayat tentang perintah Ramadan, kemudian puasa Ramadan, dan sejarahnya tadi kenapa dipilih bulan Ramadan bukan bulan yang lainnya, karena syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, karena Ramadan diturunkan Al-Qur'an, maka dipilih bulan Ramadan tasyrifan lirrisalah, untuk memuliakan risalah. Risalah artinya apa? Al-Qur'an, ya, risalah Nabi Al-Qur'an Karim. Wa kanatis sunnah ala ma nazunnu qad mana'athum ayyaqrabu an-nisa fil layali syam. Kemudian dalam sunnah tentang puasa ini, ya, ada perintah, ya, yaitu dulunya, ya, ada perintah atau zon prasangka. Para sahabat itu tidak boleh mendekati istrinya pada bulan Ramadan. Ya, artinya tidak boleh. Ya, dulu siang hari tidak boleh, malam pun tidak boleh, Pak. Nah, ya. Ya, awalnya begitu, siang tidak boleh, malam pun tidak boleh. Ya, puasa, betul-betul puasa, sebulan itu puasa benar. Ya, itu pada awalnya. Qad mana'at ayyaqrabun nisa, mendekati istrinya artinya berhubungan suami istri, itu ya. Di raya Syam awalnya diperintahkan tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Fahafal Quran. Nah, lalu diturunkanlah Al-Quran, artinya diberi keringanan. Pada umat sebelum umat Islam itu perintahnya tidak boleh, Pak. Jadi siang tidak boleh dekat dengan istri, malam pun tidak boleh. Nah, ini Allah memberi rukhsah bagi umat Islam. Ya. Puasanya umat Islam, Allah beri keringannya. Ya. Fahafal Quran tilka syiddah anhum. Kenapa? Karena membebani mereka. Ya, para sahabat itu membebani, tidak sanggup. Ya, tidak sanggup dekat, jauh dari istrinya. Ya, maka turun ayat Al-Baqarah lagi, ya. Surah Al-Baqarah pada ayat 189, ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Apa? Dihalalkan kepada kalian, ya, pada malam bulan puasa itu ar-rafas ila nisaikum, artinya ya hubungan suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Istrimu itu adalah pakaian bagi kalian laki-laki, suami, wa antum libasul lahunna, dan kalian laki-laki pakaian bagi perempuan atau istri. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwasanya apa? Kalian para sahabat waktu itu memang tidak sanggup itu. Ya, tidak sanggup menahan, ya, malam harinya. Dan Allah tahu itu. Maka Allah turunkan wahyu, ya, untuk meringankan beban para sahabat, ya, dari syahwat tadi, ya. Fataba alaikum, lalu Allah memaafkan. Awalnya kan tidak boleh itu, tapi sahabat ini, ya Allah, tidak tahan betul gitu. Ya, maka Allah beri keringanannya, turun langsung wahyu. Ya, fataba alaikum, maka diterima taubatnya dan dimaafkan. Nah, ya, ini keutamaan sahabat, Pak. Jadi mereka melakukan dosa itu dimaafkan Allah. Maka kita tidak boleh menghina sahabat. Kan ada di video itu dia apa? Nuduh tuh bahwa sahabat dulu berebut tentang apa? Kekuasaan waktu Nabi meninggal dunia, mereka sudah ngasah pedang. Ada yang nyampaikan demikian. Ya, ini tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan yang hina bagi para sahabat. Ya, sahabat tidak. Walaupun sahabat itu ada dosa, ada ini, ingat Allah ini memaafkan, mengampuni dosa mereka. Fataba alaihim wa afa anhum. Bukan hanya menerima taubat, tapi dihapus dosanya.
Maka Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian menghina sahabatku. Jangan kalian menghina sahabatku. Kenapa katanya? Fawadladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku, nyawaku di dalam genggamannya, lau ampaktum zahaban mislal uhud lan ta'dilu. Jika kalian mampu mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud, maka kalian tidak akan bisa menandingi pahalanya para sahabat. Ya, ini diantaranya Allah memberi keringanan pada mereka, diterima taubatnya, bukan hanya diterima, tapi dihapuskan dosa. Subhanallah. Ya, ini kesimpulan. Maka Nabi mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasiku. Ya. Maka setelahnya akan menurun. Ya. Maka Ibnu Mubarak, apa kata Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak itu tabi'in, muridnya sahabat. Ketika sahabat itu sudah meninggal dunia, apa kata Ibnu Mubarak? Talabtul ilma fawajadtuhu min ahli. Saya menuntut ilmu, saya temui banyak ahli ilmu. Saya temui di mana-mana ada ahli ilmu, orang berilmu banyak, kata Ibnu Mubarak. Kemudian kata dia, fatalabtul ada falam ajid min ahliha syai'un. Apa kata beliau? Saya carilah tentang adab, tentang akhlak ini, saya cari, kata Ibnu Mubarak. Lalu saya tidak menemukan sedikit pun. Artinya apa? Karena para sahabat sudah mati. Bagi Ibnu Mubarak, adabnya pun turun. Maka katanya kalau kita nyari ilmu, banyak ilmu. Tapi kalau kita cari adab, ini yang susah. Ya. Maka kata Umar bin Khattab, ya, adibu qabla an tufaqqihu. Beradablah kalian sebelum kalian itu menjadi seorang faqih. Makanya adab dulu baru ilmunya. Ya, walaupun ulamanya bagaimana, tapi tidak ada adabnya, itu tidak. Ya, maka kenapa demikian? Ini bentuknya. Para sahabat adalah orang yang dimaafkan oleh Allah, diampuni, dimaafkan. Maka fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Maka fal'an, maka sekarang kata Allah, bashiruhunna, silahkan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian malam Ramadan. Wabtagu ma kataballahu lakum, ya, carilah ya ibadah yang telah ditentukan oleh Allah kepada kalian. Wa kulu washrabu, makan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ini bulan Ramadan. Makan minumlah sampai nanti jelas benang putih dengan benang hitam. Artinya apa? Masuknya waktu fajar. Nah, ya. Kemudian summa atimus syiyam ilal lail, kemudian sempurnakan mulai dari terbit fajar itu sampai masuk malam, artinya sampai maghrib, terbenam matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. Tapi ingat, Pak, ya, kalau lagi iktikaf di masjid tidak boleh berhubungan dengan istri. Nah, dia ini juga ditentukan. Artinya apa? Ibadah 10 akhir Ramadan itu merupakan ibadah sunnah yang Allah tentukan juga. Lihat kalimatnya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi janganlah kalian berhubungan dengan istri kalian sedang kalian beriktikaf di masjid. Maka iktikaf 10 terakhir itu termasuk juga perintah Allah, tapi ini jangan yang ditinggalkan oleh umat Islam, khususnya akhir-akhir kan. Sedikit sekali. Iktikafnya di mana? Di mall. Iktikafnya di mana? Di jalan. Pulang kampung. Dia macet. Ya, di bawah jembatan semuanya. Ya. Maka ini kalau lagi iktikaf tidak boleh berhubungan dengan istri. Ya. Waqad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syam jumlah ayyam min as-sanah ghairi Ramadan. Jadi ada juga
sunnah-sunnah selain daripada bulan Ramadan, ya. Dan Ramadan diwajibkan pada tahun yang kedua dari hijrah Rasulullah SAW. Alhamdulillah azan sampai, selesai juga di pengajian tentang Ramadan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sementara, nanti kita sambung lagi setelah sholat Isya insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.